Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Bu Nelly. Pada hari ini kita akan belajar tentang luas gabungan lingkaran dengan bangun datar. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa anak-anak untuk selalu berdoa, memohon kepada Tuhan biar Tuhan memampukan kita untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar, tetap semangat ya. Kita akan belajar luas gabungan bangun datar dengan lingkaran. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali beberapa luas dari bangun datar yang harus kalian ingat. Yang pertama, lingkaran. Lingkaran luasnya yaitu V kali R kuadrat. Yang kedua, luas juring lingkaran, yaitu derajat per 360 kali V R kuadrat atau kali luas lingkaran. Kemudian segitiga yang memiliki alas dan tinggi, luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kemudian persegi panjang memiliki panjang dan lebar, berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Untuk trapesium yang memiliki 2 atau sepasang sisi sejajar, maka luasnya menjadi A ditambah B kali T bagi 2, atau jumlah sisi sejajar dikali tinggi kemudian dibagi 2. Kemudian belah ketupat dan layang-layang, rumus luasnya adalah D1 kali D2 bagi 2. Nah, setelah anak-anak memahami luas-luas yang di sini, maka ini akan bisa kita pergunakan untuk mencari luas gabungan bangun datar seperti contoh berikut ini. Di sini ada sebuah bangun datar yang terdiri dari gabungan persegi dan setengah lingkaran sebanyak 4. Jika diperintahkan mencari tentukan luas bangun datar di samping, maka anak-anak harus membagi dulu dia menjadi 5 bagian itu, yaitu yang A, B, C, dan D merupakan 4 buah bangun datar setengah lingkaran, dan yang E adalah sebuah bangun persegi, di mana yang bangun setengah lingkaran itu memiliki diameter 14 cm atau jari-jari 7 cm, dan persegi panjang memiliki panjang sisi 14 cm. Maka luas A itu sama dengan luas B, sama dengan luas C, dan luas D, karena keempatnya adalah setengah lingkaran. Jadi luasnya adalah luas setengah lingkaran, setengah kali V kali R kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, kan jadi setengah kali 22/7 kali 7 kali 7. Kita menggunakan V sebesar 22/7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7, yaitu 7 cm. Kemudian 2 dan 22 kita sederhanakan, maka 2 menjadi 1 dan 22 menjadi 11. Dan 7 dengan 7 juga kita sederhanakan, maka hasilnya menjadi 1. Sekarang yang sisa pembilangnya tinggal 11 kali 1 kali 1 kali 7, sedangkan penyebutnya 1 kali 1, sehingga hasilnya menjadi 77 cm persegi. Yang berikutnya adalah luas E, yaitu persegi dengan luas sisi kali sisi, atau 14 kali 14, hasilnya 196 cm persegi. Maka luas bangunan gabungan bangun tersebut adalah 4 kali luas setengah lingkaran ditambah luas persegi. Jadi 4 kali 77 ditambah 196. 4 kali 77 308 ditambah 196 menjadi 504 cm persegi. Contoh yang berikutnya. Tentukan luas daerah yang diarsir pada bangun berikut. Perhatikan bangun ini baik-baik. Berarti awalnya itu ada sebuah bangun persegi. Persegi
dan di tengah-tengahnya ada sebuah lingkaran. Nah, bangun persegi itu memiliki panjang sisi 7 kali 2 cm atau 14 cm. Itu berarti sama aja dengan diameter dari lingkaran tersebut. Memiliki jari-jari 7 cm. Maka luasnya yang pertama kita cari dulu luas persegi, yaitu S kali S. Berarti 14 kali 14 hasilnya 196 cm persegi. Berikutnya kita mencari luas lingkaran. Karena dia ada satu lingkaran, maka V kali R kuadrat. Jadi 22/7 kali 7 kali 7. Nah, 7 dan 7 kita bisa sederhanakan menjadi 1. Dan hasilnya 22 kali 7 menjadi 154 cm persegi. Nah, di sini awalnya dia berbentuk persegi, di tengahnya ada lingkaran bolong, maka luas daerah yang diarsir itu adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran. Dia dikurang karena di tengahnya itu bolong. Maka hasilnya menjadi 196 dikurang 154 menjadi 42 cm persegi. Yang berikutnya, contoh yang ketiga, tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar. Perhatikan gambar nomor 3 ini, awalnya ada sebuah persegi panjang. Dan di pinggirnya, di pojok kanan ada seperempat lingkaran sebanyak 2 untuk bagian kanan dan kiri. Jadi, gambar ini ada persegi panjang memiliki panjang 20 dan lebarnya 10 cm. 20-nya itu diperoleh dari tanda yang ada garis tanda petik. Di sini ada 2 yang sama, berarti 10 tambah 10 jadi 20. Lebarnya 10. Kemudian bangun yang berikutnya ada 2 buah bangun seperempat lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Ini seperempat lingkaran karena di pojoknya itu memiliki sudut sebesar 90 untuk persegi panjang. Maka luas persegi panjang yang harus kita cari yang pertama yaitu P kali L. Di 20 dikali 10 hasilnya 200 cm persegi. Yang berikutnya kita harus mencari luas seperempat lingkaran, yaitu seperempat dikali luas lingkaran. Seperempat kali V kali R kuadrat. Hasilnya 1/4 kali 314 per 100 kali 10 kali 10. Kenapa kita menggunakan 3,14 di sini? Karena V-nya bukan kelipatan 7. Maka hasilnya tinggal menyederhanakan 10 dengan 100. 10 dengan 100. Hasilnya jadi 1. Kemudian 314 dibagi 4 menjadi 78,5 cm persegi. Itu untuk satu bagian dari seperempat lingkaran. Nah, jadi daerah yang diarsir itu merupakan luas persegi panjang dikurangi 2 kali luas seperempat lingkaran. Luas persegi panjang tadi ada 200 dan yang 2 kali seperempat lingkaran jadi 2 kali 78,5. Hasilnya dari 200 dikurang 157. Dan terakhir yang diarsir itu luasnya menjadi 43 cm persegi. Nah, begitulah cara untuk mencari luas bangun gabungan lingkaran dengan bangun datar yang lain. Jadi anak-anak harus memperhatikan awalnya di sana itu terdiri dari beberapa bangun. Perhatikan, jika anak-anak sudah tahu bangunnya apa saja, maka tinggal dicari luasnya, kemudian diperhatikan apakah dia bertambah atau berkurang. Jika di dalamnya dia bolong, berarti artinya berkurang. Sedangkan kalau bertambah ke arah samping, maka dia bertambahlah hasilnya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat untuk anak-anak. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Ibu secara langsung. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.